Shalom, apa kabar bagi kita semua? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menolong dan membantu kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita akan menaikkan doa permohonan kita dalam syafaat kita. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon kekuatannya. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Memohon Tuhan berkenan untuk berkata-kata kepada kami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya bersama Tuhan, kami akan semakin dimampukan untuk boleh merasakan bagaimana besarnya kuasa anugerah dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan setiap saat, setiap hari. Inilah doa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, ada pepatah mengatakan, sesudah jatuh ditimpa tangga pula. Dan sampai di bawah banyak lagi duri, paku yang mengenai tubuh kita. Demikianlah terjadi di dalam kehidupan ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan, maka banyak orang mencari-cari kesalahan di dalam penderitaan kita. Banyak orang mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati kita, bahkan membuat kita semakin jatuh dalam penderitaan. Jikalau tadi kita punya derita satu, karena omongan, karena perkataan, karena tanggapan orang lain, bisa bertambah menjadi 2, 3, atau 4. Demikianlah yang dirasakan oleh Ayub pada saat ini. Teman-temannya terus menekan dia dengan kata-katanya, menekan dia dengan mempersalahkan dia. Akhirnya apa kata Ayub? Ayub sadar dan Ayub yakin sekali. Mengapa Ayub yakin? Karena memang Tuhan ada di dalam hatinya, ada dalam dirinya untuk membimbing dia, menambah pengertiannya akan kehendak Tuhan. Sehingga dengan perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya itu, dia mengatakan, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataanmu?" Artinya bahwa seolah-olah sahabat yang dekat dengan dia yang pada saat itu datang kepadanya, seolah-olah mendukung dia, seolah-olah mau menghibur dia, tapi yang dia lakukan itu adalah menyiksa dia. Dengan kata-katanya semakin hancur perasaan Ayub, karena seolah-olah Ayub adalah manusia hina, manusia berdosa bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Dia tertekan, dia tersiksa sehingga dia katakan hal yang demikian. "Berapa lama lagi kamu menyiksa aku dengan perkataanmu? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku." Ayub tahu bagaimana besarnya makna perkataan sahabatnya yang sangat menyakitkan hatinya, sehingga kamu tidak malu menyiksa aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti firman ini bagi kita? Firman ini mengingatkan kita bahwa banyak orang yang mengalami persoalan di sekitar kita.
Banyak yang mengalami penderitaan, mengalami masalah yang ada di sekitar kita. Apa peran kita sebagai orang percaya? Peranan kita bukan melukai hatinya, bukan menambah luka hatinya, bukan menyiksa hidupnya. Tapi peranan kita adalah memberikan kekuatan, menghibur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun seseorang itu kita tahu jelas untuk bahwa dia melakukan kesalahan. Apalagi kita tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Yang kita tidak tahu tidak perlu kita ucapkan. Kalau yang kita tahu jelas bahwa dia melakukan kesalahan, apa yang penting bagi kita adalah doa. Bukan menyalahkan, menekan. Karena dengan menekan dan menyalahkan dia, bukan itu yang terbaik yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu marilah hadir kita. Karena Ayub katakan, kamu tidak malu menyiksa aku. Bagaikan orang yang sudah jatuh, sudah lemas, sudah tergeletak, dan kita hadir untuk menginjak-injak dia kembali. Artinya seharusnya ada rasa malu ketika kita semakin menghina orang yang mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menjadi paku-paku, menjadi duri bagi orang yang sedang jatuh dan ditimpa tangga. Tapi jadilah kita seperti kasur, seperti matras ketika orang jatuh dan dia ditimpa tangga, tapi kita ada di bawah untuk menampung dia dalam kenyamanan. Kita hadir untuk memberikan kenyamanan kepada dia. Sehingga melalui kehadiran kita, dia sendiri akan tahu, dia sendiri akan sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Sehingga dia katakan di sini, kata Ayub, jika aku sungguh-sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Setiap orang punya pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan dalam kehidupannya. Dan kita hadir untuk menjadi sahabat, untuk menjadi temannya. Memberikan kata-kata penyemangat, memberikan kata-kata yang mendorong dia. Jikalau dia salah, dia akan berubah. Dan jikalau dia tidak salah, dia akan terus tetap berharap kepada Tuhan untuk memahami apa arti yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat, kehadiran kita menjadi penolong bagi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah rasa malu dalam diri kita ketika kita merendahkan orang lain. Adalah rasa malu dalam hati kita ketika kita menyiksa orang yang tersiksa dalam hidupnya. Adalah rasa malu dalam hati kita ketika kita merendahkan orang yang sudah rendah. Jadilah kita pembawa kebahagiaan, penyemangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang tetap kami rasakan sampai pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh boleh berperan sebagaimana mestinya orang percaya di tengah-tengah banyaknya pergumulan kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami Tuhan memperlakukan diri kami sebagai hakim yang membuat kami sendiri merasa malu. Namun kadang-kadang kami tidak merasa malu walaupun kami menjadi penyiksa bagi orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman ini ajar kami untuk mempunyai pandangan baru, cara pikir baru, sehingga hidup kami semakin berarti, hidup kami semakin bermakna di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami teringat pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anak-anak kami. Berkati mereka ya Tuhan, dalam kesulitan perjalanan kehidupannya, khususnya di dalam studinya. Berikan kesempatan bagi mereka ya Tuhan, untuk boleh bersuka cita dan berbahagia di dalam mengikuti pelajaran, menggali ilmu, walaupun tidak seperti biasa. Mereka tetap tekun, mereka tetap semangat, sehingga pada suatu saat nanti ketika
ketika mereka harus berkompetisi, baik dalam sekolah maupun pekerjaan, mereka akan menjadi pemenang. Dan kami juga berdoa pada saat ini, untuk anak-anak kami semuanya, kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang memahami kehendak Tuhan dan rindu selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan berkati kami juga sebagai orang tua, sehingga kami juga menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini akan situasi bangsa, negara kami, dan dunia ini. Virus corona, pandemi virus corona semakin ganas, semakin tinggi penyebarannya. Ya Tuhan yang baik, hanya Engkaulah yang tahu apa arti semua ini. Dan kami percaya Tuhan merencanakan sesuatu yang indah, walaupun kami merasa menyakitkan. Tapi tolonglah ya Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi ini kami terus bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa pada saat ini, baik yang sudah terpapar maupun belum, yang sedang merasakan berjuang untuk melawan, maupun yang sekarang sudah pasca pemulihan. Tuhan berkati mereka. Mereka tetap merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami, Winggarda Munte dan Tristan Munte, yang pada saat ini berjuang untuk melawan virus yang ada di dalam dirinya di rumah sakit Royal Prima. Tuhan bantu mereka. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam fisiknya, dalam tubuhnya. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk memberikan kesembuhan, menjauhkan semua hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan. Berkatilah setiap obat, setiap tangan medis, setiap peralatan yang dipergunakan untuk kesembuhannya. Sembuhkan dia ya Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kesehatan, kuatkan hatinya, kuatkan imannya untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga sukacitanya, kebahagiaannya juga boleh menjadi kekuatannya untuk melawan virus ini. Demikian juga Pendeta Ita, Pendeta Jonathan, Pendeta Sukma, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan tidak terlalu kecil untuk menolong mereka semuanya. Berkati keluarga juga, kuatkan hati keluarga, sehingga keluarga juga boleh merasakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang pada saat ini mengalami penderitaan dalam kehidupannya, persoalan keluarga, ekonomi rumah tangga, pekerjaan, usaha. Tuhan kami mohon kepadamu, bangkitkan seluruh yang sudah hancur atau yang sudah lemah, sehingga mereka boleh merasakan bahwa di dalam Tuhan semua yang sudah lemah boleh dibangkitkan kembali, boleh hidup kembali, sehingga ekonomi bisa stabil, usaha bisa berjalan kembali, dan setiap orang yang merasakan kasih Tuhan akan tetap bisa menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Keluarga-keluarga yang masih menantikan anak untuk mereka kasihi, untuk mereka bimbing, untuk mereka dampingi dan mereka besarkan juga, kami berdoa kepadamu, anugerahkanlah kepada keluarga-keluarga yang sangat merindukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, dan ampunilah kami dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk memohon dan menerima berkat-Mu. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penopang kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan
yang sumber damai sejahtera menyertai kehidupan kita dan perjalanan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, selalu semangat, dan semangat menjaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.